di podcast Pojok Bincang di channel Tosa TV. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sylvia Denistiani. Dan aku Nisa Nafiah. Sebelumnya kita kedatangan tamu nih, boleh perkenalan diri Kak? Ya, nama saya Taufan Adi Fernando. Saya selaku alumni di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Nah, pertanyaannya nih, bisa diceritain nggak awal mula usaha sawit ini? Kalau usaha sawit itu saya mulai dari kelas 2 SMK. Itu lahannya ada di Lampung. Apa yang menjadi motivasi utama Kak Nando bisa terjun di dunia usaha kelapa sawit ini? Motivasi saya termotivasi dari ayah saya yang salah satu petani sawit dan juga memiliki salah satu lahan juga di Lampung. Ya, itu salah satu motivasi saya. Nah, terus pengelolaannya tuh gimana Kak? Boleh diceritain nggak? Kalau pengelolaan bisa dibikin minyak, itu nanti bisa diperas dan diambil minyaknya. Kalau untuk penanaman juga tergantung lahan, tergantung dengan pupuk juga, tergantung perawatannya juga. Terus bagaimana sih sistem penjualan sawit itu? Kalau sistem penjualannya kita sering dikasihkan ke warung-warung seperti supermarket atau warung-warung kelontong di pinggir-pinggir jalan, itu sering dikasih ke situ untuk penjualannya. Atau mungkin juga bisa diekspor ke luar pulau seperti di Jawa, Kalimantan, seperti itu. Terus kalau boleh tahu modalnya itu berapa Kak kira-kira? Kalau modal awal kemungkinan untuk beli tanah. Kalau beli tanah itu sekitaran 1 hektar itu bisa sampai 200 juta. Kalau bibit sawitnya sekitaran 50 untuk lahan sebesar 100 hektar. Kalau sistem penjualan hasil sawit itu langsung ke pabrik atau lewat perantara? Jadi itu lewat perantara terlebih dahulu. Jadi lewat perantara baru masuk ke rekening saya sendiri. Apakah usaha ini balik modal? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk balik modal mungkin 1 bulan bisa balik modal, karena sekali panen itu bisa tembus sampai 500 sampai 600 jutaan. Apakah ada upaya dari Kak Nando untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar kebun? Ya, kita sering menyemprotkan racun untuk hama-hama, seperti contohnya ular, tikus, atau mungkin kalau ular bisa menjaga kelestarian kebun, terutama untuk membasmi hama-hama seperti tikus, belalang, seperti itu. Itu bisa menjadi puncak rantai makanan di kebun sawit. Bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar? Apakah usaha ini membuka lapangan kerja untuk mereka? Untuk membuka lapangan kerja, kita membuka lapangan kerja. Karena di sisi lain, untuk petani itu juga butuh orang untuk mengangkat sawit-sawitnya di atas truk. Itu salah satu lapangan kerjanya. Menurut Kak Nando nih, prospek usaha sawit ini dalam 5-10 tahun ke depan itu bagaimana? Kemungkinan bisa naik drastis ya, karena setiap bulan atau setiap tahun itu harga sawit selalu naik. Entah itu 1.500 sampai 3.500 itu pasti bisa naik. Jadi menurut saya seiring perkembangannya jalan itu perjualan sawit itu bisa naik drastis. Apakah ada perkembangan usaha yang akan dilakukan nanti? Ya, kemungkinan usahanya ya membangun pabrik minyak sendiri biar tidak membayar orang untuk jasanya itu, atau mungkin nambah lahan. Ya, kemungkinan hanya itu. Terus tips nih buat anak muda yang mau terjun ke perkebunan ini bagaimana? Ya, persiapkan saja uang dan lahan sih. Menurut saya uang dan lahan. Ada lagi nggak Kak? Karena kalau berani terjun ke dunia sawit itu membutuhkan modal yang sangat besar, tetapi juga pengembalian modalnya juga sangat besar menurut saya. Nah, sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pantauin di channel kami. Dan sampai jumpa. Bye-bye.